Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leandri Mas Andi Jum dengan NIM D1A1 20214. Adapun pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait jurnal yang ditugaskan pada kelompok kami, yang mana jurnalnya itu berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Angkatan Kerja terhadap Jumlah Pengangguran di Kota Bandung. Masalah pengangguran merupakan masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang seperti di Indonesia. Hal tersebut merupakan persoalan yang harus diselesaikan, yaitu di mana jumlah penduduk yang semakin banyak yang mengakibatkan bertambahnya jumlah angkatan kerja dan pencari kerja. Jika tidak tersedia lapangan kerja yang memadai dengan jumlah penduduk yang banyak, maka akan sulit mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya akan menimbulkan pengangguran. Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan akibat urbanisasi mengakibatkan semakin banyak jumlah pengangguran yang ada di perkotaan. Sebagai contoh, Kota Bandung merupakan kota yang penduduknya meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut karena tidak meratanya persebaran penduduk di Kota Bandung. Penduduk yang hanya berpusat pada suatu wilayah, yang mana salah satu faktor padatnya penduduk di Kota Bandung selain fertilitas dan moralitas adalah migrasi penduduk. Angka pengangguran di Kota Bandung meningkat selama dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari PDRB Kota Bandung tahun 2012 sampai tahun 2022 dengan angka produk domestik regional bruto yang setiap tahunnya terjadi penurunan. Dalam teori Adam Smith, dia menjelaskan bahwa pengangguran dapat dikurangi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tinggi. Begitu pula dengan Nuraini 2017 dalam jurnalnya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi harusnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun syaratnya adalah bahwa produk regional domestik bruto harus dibarengi dengan pengendalian laju inflasi, di mana pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pengendalian inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Selain pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran. Dari total penduduk usia kerja sekitar 65,3% lebih penduduk Kota Bandung termasuk angkatan kerja. Badan Pusat Statistik mendeskripsikan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sedangkan yang bekerja menurut Gita Noviata Putri Sudarti Syamsul Hadi menjelaskan bahwa mereka adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan paling sedikit 1 jam, yaitu tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Adapun penduduk usia kerja yang tersebut terbagi dalam angkatan kerja yang mencangkup bekerja dan mencari kerja, serta bukan angkatan kerja, yang mana terdiri dari penduduk yang sekolah dan pengurus rumah tangga. Itu menurut BPS. Permasalahan yang terjadi pada saat ini di dalam dunia kerja adalah banyak angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan yang disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan, yang mana juga salah satunya itu kualitas sumber daya manusia yang lemah, angka kelahiran yang tinggi yang tidak dibarengi oleh pembangunan, belum lagi sulitnya lapangan kerja, serta tidak ada atau kurangnya skill dan kemampuan yang dimiliki, sehingga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Jadi tidak semua penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, atau penduduk usia 15 tahun yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah orang-orang yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, dan yang tidak sedang melakukan kegiatan kerja atau sedang mencari kerja. Yang berikutnya terkait kajian pustaka. Yang pertama terkait pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan output per kapita. Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan PDB-nya. Untuk ukuran nasional,
produk domestik bruto atau PDB tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Pengukuran tersebut tidak bisa dilakukan setiap saat dikarenakan data yang tersedia belum tentu ada, sehingga data yang diambil adalah data triwulan atau data tahunan. Data yang digunakan adalah hasil perubahan barang dan jasa yang diubah ke satuan moneter berdasarkan harga konstan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yaitu dalam kurung T sama dengan PDRB kurang PDRB kurang 1 dibagi PDRB kurang 1 dikali 100. Pertumbuhan ekonomi tahun T dapat diketahui dengan membandingkan PDB tahun sekarang dengan tahun yang lalu. Yang berikutnya itu adalah angkatan kerja. Yang mana angkatan kerja itu penduduk yang usianya masuk dalam kategori usia kerja, termasuk penduduk yang saat ini sudah bekerja maupun penduduk yang sedang dalam proses mencari pekerjaan itu sendiri. Jika merujuk pada penjelasan di atas, maka semua orang yang sedang dalam masa produktif atau usia kerja akan dikategorikan sebagai angkatan kerja. Kelompok ini termasuk ke dalam semua kondisi, baik itu yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang masih menganggur dan sedang dalam proses pencarian pekerjaan. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, angkatan kerja adalah semua orang yang sudah mencapai usia tertentu dan memiliki kemampuan untuk bekerja, termasuk orang yang sudah aktif bekerja maupun yang saat ini masih dalam pencarian pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya, pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Adapun menurut Sukirno 1994, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan, akan tetapi belum mendapatkannya. Dapat dikatakan seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan, namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan angkatan kerja atau labor force approach. Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan persentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja. Adapun rumusnya itu adalah pengangguran sama dengan jumlah yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja kali 100. Yang kedua terkait pendekatan pemanfaatan tenaga kerja atau labor utilization approach. Poin pertama yaitu bekerja penuh atau employed adalah orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu. Yang poin kedua itu setengah menganggur atau underemployed adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam. Pada tabel dapat kita lihat produk domestik regional bruto laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung berdasarkan harga konstan tahun 2012 sampai tahun 2022. Jumlah pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu pada tahun 2012, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan hingga yang paling terendah pada tahun 2020. Pada kolom pengangguran, tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung pada tahun 2012 paling rendah. Adapun untuk metode penelitiannya
Yang pertama, jenis penelitian dan lokasi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat dengan angkatan kerja dan pengangguran sebagai variabel bebas. Tempat penelitian ini adalah di Kota Bandung dengan periode penelitian yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Yang kedua, data dan sumber data. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data time series dari tahun 2012 sampai tahun 2023. Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang telah tersedia dan telah diproses oleh Badan Pusat Statistik atau BPS serta jurnal-jurnal referensi dan media internet. Yang ketiga itu definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang poin pertama, pengangguran dalam kurung Y merupakan persentase jumlah pengangguran yang berada di Kota Bandung. Variabel pengangguran digunakan adalah data persentase jumlah pengangguran tahun 2012 sampai tahun 2022 dalam satuan persen. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi atau X1 adalah persentase jumlah pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2012 sampai 2022 dalam satuan persen. Yang ketiga, angkatan kerja atau X2 adalah jumlah partisipasi angkatan kerja di Kota Bandung tahun 2012 sampai tahun 2023 dalam satuan persen. Selanjutnya, metode analisis data. Konsep dasar analisis regresi berganda menurut Sahid Raharjo 2018. Poin pertama, analisis berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang kedua, uji T berguna untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang keempat, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel terikat Y. Adapun hasil dari analisis regresinya, pertama, tabel output variabel indirect removed memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel PDRB harga konstan dan angkatan kerja, sementara variabel dependen adalah variabel pengangguran. Yang kedua, model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yaitu kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel adalah variabel PDRB harga konstan dan angkatan kerja secara simultan terhadap variabel pengangguran. Yang ketiga, tabel ANOVA memberikan informasi tentang ada atau tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan, yaitu bersama-sama terhadap variabel prestasi. Yang keempat, tabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel PDRB harga konstan dan tingkat tenaga kerja secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel pengangguran. Adapun untuk kesimpulannya dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis pertama H1 diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,112 lebih besar dari 0,005 T hitung min 1,784 lebih kecil dari 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
Pengujian hipotesis kedua atau H2 diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,585 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,569 lebih kecil dari 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Pengujian hipotesis ketiga atau H3 berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,128 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 2,688 lebih kecil dari 4,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak berarti tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Itulah hasil presentasi dari tugas kelompok kami dan kami juga menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan maupun kekeliruan dari jurnal tersebut maupun dalam presentasi yang kami lakukan. Untuk itu kami mengucapkan permohonan maaf dan mengucapkan juga terima kasih karena sudah menyimak dan menonton sampai selesai. Untuk itu kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.